Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Marifatul Qoida dengan NIM akhir 154. Jadi di sini saya akan menyampaikan tugas UAS SKI di madrasah, yang dimana saya akan menyampaikan tentang materi yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Daulah Umayyah. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Nah, tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu setelah mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah, peserta itu diharapkan yang pertama itu dapat menjelaskan sistem pemerintahan Daulah Umayyah dan tokoh-tokoh pentingnya. Yang kedua, menguraikan strategi ekspansi wilayah dan penyebaran Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, menganalisis perubahan sistem politik Islam dan khalifah ke monarki herediter. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah Timur dan Barat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap kritis dan reflektif terhadap dinamika sejarah peradaban Islam. Indikator pencapaian kompetensi ya, peserta didik itu dapat menyebutkan nama khalifah penting dalam dinasti Umayyah beserta kebijakannya. Yang kedua, menjelaskan perubahan sistem pemerintahan dari khilafah ke monarki. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi ekspansi wilayah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keempat, menganalisis penyebab kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah. Dan yang terakhir, menghubungkan peristiwa sejarah masa lalu dengan pembelajaran nilai-nilai kepemimpinan Islam. Penjelasan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Simak videonya ya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu masa pemerintahan Daulah Umayyah. Masa ini dibagi menjadi beberapa masa ya. Yang pertama yaitu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Beberapa kebijakan pada masa Muawiyah ini, yang pertama yaitu mengubah sistem pemerintahan yang awalnya dari demokrasi diubah menjadi monarki. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Madinah menjadi di Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengempungan Konstantinopel. Selanjutnya, membentuk departemen catatan, lalu mendirikan jasa pos, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintah. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam dan ekspansi wilayah. Yang pertama yaitu strategi perluasan Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Salah satunya yaitu berperan untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah di beberapa daerah. Muawiyah ini setelah berhasil mendirikan dinasti Umayyah, ia melakukan berbagai strategi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Strategi ini tidak hanya mencakup penaklukan wilayah, tetapi juga penguatan administrasi pemerintahan, stabilitas politik, dan ekspedisi militer secara sistematis dan terorganisir. Strategi Muawiyah yaitu dengan membentuk angkatan laut yang kuat. Oleh karena itu, ia membangun armada laut yang besar dan kuat di wilayah Syam. Melalui kekuatan laut inilah Muawiyah dapat menaklukkan beberapa pulau penting di Laut Tengah. Selain melalui laut, ekspansi wilayah juga dilakukan ke arah timur seperti wilayah Khurasan dan Asia Tengah. Dalam menjalankan ekspansi ini, Muawiyah itu tidak hanya melakukan penguatan militer saja, tetapi juga melakukan pendekatan politik dan diplomasi untuk suku-suku lokal supaya memperkecil perlawanan dan memperkuat stabilitas di wilayah baru. Selain itu, mereka juga melakukan ekspansi di wilayah barat, yaitu di Afrika Utara. Jadi, secara keseluruhan, perluasan Islam pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini dilakukan dengan secara sistematis, terukur, dan penuh perhitungan. Keberhasilan ekspansi ini menjadi salah satu warisan penting dari dinasti Umayyah dalam sejarah peradaban Islam. Yang kedua yaitu politik ekspansi Muawiyah dalam mempertahankan kekuasaan. Setelah tadi membahas strategi perluasan Islam, dan sekarang kita akan membahas politik ekspansi Muawiyah dalam mempertahankan wilayah kekuasaan. Nah, pemerintahan Bani Umayyah sendiri ini merupakan pemerintahan yang besar ya, karena meliputi dari negeri Sin hingga sampai ke Spanyol. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri itu sebagai pendiri dinasti Umayyah ini memiliki kesuksesan yang teramat besar pada masa pemerintahannya tersebut, khususnya tadi dalam hal ekspansi. Formasi kekuatan pasukan muslim itu dibagi menjadi dua, yaitu barisan depan dan barisan belakang. Seluruhnya terdiri atas 5 lapisan, yaitu lapisan untuk pasukan pusat, lapisan untuk pasukan sayap, lapisan untuk pasukan penyerbu, dan lapisan untuk pasukan pertahanan. Selain modal pertahanan ini, dibentuk juga beberapa organisasi seperti yang dulu pernah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, namun ini lebih disempurnakan lagi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tentaranya yaitu tentara sukarela, namun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini kebanyakan adalah tentara yang dipaksa atau paksaan.
Selain itu, Muawiyah juga menciptakan hal baru yang sebelumnya mungkin belum diciptakan oleh orang lain. Salah satunya itu dengan mendirikan dinas pos di beberapa daerah, juga mendirikan angkatan militer seperti di darat, udara, dan laut. Dan mereka diberi gaji yang cukup, bahkan 2 kali lebih besar daripada saat Umar bin Khattab memberikan gaji kepada tentaranya pada saat itu. Selanjutnya itu sistem monarki herediter di dinasti Umayyah. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas selanjutnya ya. Munculnya dinasti Umayyah ini tuh menjadi perubahan yang cukup besar dalam sistem pemerintahan Islam yang dulunya itu pada masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin, bahwa khalifah atau pemimpin ini memiliki tanggung jawab dan amanah yang cukup besar. Nah, pada masa Muawiyah ini, sistem tersebut tuh mengalami beberapa perubahan yang sangat mendasar. Yang dulunya pada masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin itu bersifat demokratis atau sesuai pemilihan dari rakyat, pada sistem pemerintahan Umayyah ini tuh menggunakan sistem monarki atau secara turun-temurun. Nah, Muawiyah ini adalah tokoh utama yang memperkenalkan sistem kekerajaan dalam pemerintahan, yaitu dengan menunjuk anaknya sebagai penerus kekuasaan, yaitu Yazid. Penunjukan ini menimbulkan beberapa reaksi keras, terutama dari para sahabat yang tidak setuju dengan hal tersebut, dan mereka masih sangat berpegang teguh dengan syara atau musyawarah. Nah, konsekuensi dari sistem ini tuh sangat besar ya, terutama para ulama yang dulu sebagai penasihat dan juga pengkritik penguasaan sekarang mulai dijauhkan dari penguasaan. Lalu kehidupan politik juga menjadi lebih tertutup dan dikuasai oleh elit keluarga dari Bani Umayyah. Nah, dengan hal tersebut itulah yang membuat munculnya adanya perpecahan-perpecahan dari umat Islam sendiri, terutama di kalangan pendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga pada masa ini munculnya ajaran baru yaitu seperti Syiah. Nah, jadi meskipun dari sisi militer dan administrasi pemerintahan pada masa Umayyah ini mengalami kemajuan, namun sangat disayangkan sekali hal-hal yang dulu diajarkan oleh Rasul dari sisi politik dan etika kepemimpinan pun menjadi hilang. Nah, itu tadi adalah materi tentang penyebaran Islam dan ekspansi wilayah pada masa Daulah Umayyah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang faktor-faktor kemunduran dari Daulah Umayyah ini. Di keruntuhan kekuasaan Bani Umayyah ini terjadi pada tahun 750 Masehi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkannya hal tersebut. Salah satunya yang pertama yaitu kepemimpinan yang lemah. Jadi pada masa setelah pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan, setelahnya banyak khalifah-khalifah yang dianggap lemah, tidak adil, atau hanya mementingkan hidup mereka sendiri itu dengan kemewahan tanpa mementingkan sistem pemerintahan. Sehingga urusan pemerintahan pada saat itu sangat tidak terurus. Jadi pemerintahannya menjadi tidak teratur seperti pada masa Muawiyah dahulu. Yang kedua yaitu diskriminasi terhadap non-Arab. Pemerintahan Muawiyah itu sering sekali hanya memprioritaskan orang Arab saja, dan mereka sering mendiskriminasi Muslim yang non-Arab. Sehingga ketidaksetaraan ini menciptakan ketidakpuasan dan memperbesar jurang sosial di dalam masyarakat Islam. Lalu yang ketiga yaitu munculnya pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, kalau pada masa ini kan terjadi perpecahan-perpecahan ya. Nah, salah satunya itu dengan berdirinya Syiah atau yang sangat menjunjung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Nah, pada masa ini juga pemberontakan tersebut sering terjadi sehingga mengakibatkan kekuasaan Muawiyah ini menjadi melemah. Dan pemberontakan ini juga banyak sekali yang muncul, tidak hanya Syiah saja seperti kaum Khawarij. Lalu revolusi Abbasiyah yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Muawiyah tersebut. Munculnya Daulah Abbasiyah ini sebagai tanda pengganti atau runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah dan diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini tuh terdiri dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang sangat menolak dengan kebijakan dari dinasti Umayyah, dan mereka berhasil bersatu dan menjadi kekuatan untuk bisa merubuhkan dinasti Umayyah tersebut. Dan akhirnya pada tahun 750 Masehi mereka berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah. Bagi mereka mengetahui kekuasaan militer dan administrasi dari Daulah Umayyah ini semakin melemah, sehingga mengakibatkan mereka mudah untuk mengambil alih kekuasaan dari Daulah Umayyah ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai peradaban pada masa Daulah Umayyah. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.